Baik, jadi saya melanjutkan materi yang sebagian sudah saya sampaikan tentang ekonomi ekologi. Saya share screen dulu. Oke, jadi ini terakhir kita sampai di sini. Kita tahu bahwa ekonomi gagal melindungi lingkungan, begitu ya. Jadi kenapa? Penyebabnya dua, yaitu satu yang pertama externality, saudara tahu apa yang dimaksud dengan externality, dan yang kedua adalah karena fenomena tragedy of the common atau open access yang kita juga sudah diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Karena kedua hal ini, maka environment atau ekologi tidak mendapatkan perlindungan yang sebagaimana mestinya. Kalau itu terjadi, maka akan mengancam keberlanjutan daripada aktivitas ekonomi. Berbicara tentang lingkungan, saudara sekalian, lingkungan memiliki apa yang disebut sebagai carrying capacity. Carrying capacity atau kapasitas untuk mampu mensuplai, melindungi, atau memberikan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Namun demikian, carrying capacity ini memiliki batas. Jadi bukan unlimited, tetapi memiliki batas. Carrying capacity ini akan berubah kapasitasnya seiring dengan tingkat pencemaran yang memberikan dampak terhadap lingkungan tersebut. Apabila tingkat pencemaran melebihi carrying capacity, maka batasan yang terlewati itu akan menyebabkan carrying capacity-nya rusak dan dia tidak mampu lagi memberikan supply atau memberikan pemenuhan kebutuhan bagi manusia. Nah, tingkat pencemaran sendiri berhubungan dengan tingkat daripada industri, dari aktivitas manusia. Ketika berbicara tingkat industri dengan hasil limbah yang semakin banyak dan dibuang tanpa pengolahan ke lingkungan, maka tingkat pencemarannya semakin berat. Jika itu yang terjadi, potensi untuk melewati batasan carrying capacity akan semakin besar. Pada kondisi seperti itu, maka lingkungan sekali lagi tidak bisa mendukung aktivitas ekonomi. Atau dengan kata lain, sangat mungkin aktivitas ekonomi akan mengalami kolaps atau berhenti. Nah, tingkat pencemaran juga bisa dihubungkan dengan jumlah produksi, tingkatan produksi di industri manufaktur. Pada kondisi di mana jumlah produksi itu masih menghasilkan pencemar yang berada di bawah batasan carrying capacity, maka kita bisa katakan aman. Tapi pada kondisi di mana aktivitas industri menghasilkan jumlah produksi yang berkorelasi dengan banyaknya pencemar yang dihasilkan, dan itu melebihi batasan carrying capacity, maka dia akan mengancam carrying capacity-nya. Oleh karena itu, saudara sekalian, secara teoritis, maka sebetulnya kita bisa mengatur ritme atau laju atau besaran atau skala daripada aktivitas industri yang menghasilkan dampak lingkungan yang serendah mungkin atau berada di bawah daripada carrying capacity. Itu yang harusnya dipilih. Mungkin di sini batasannya ya. Karena kalau dia di sini, dia sudah melewati carrying capacity. Nah, kita perlu memaintain carrying capacity supaya lingkungan, eksistensi lingkungan dengan kualitas yang baik itu terus berlanjut, dan sebagai dampaknya dia mampu mensupport aktivitas ekonomi, atau dengan kata lain, aktivitas ekonomi pun akan terus berlanjut apabila kita menjaga eksistensi carrying capacity. Nah, tetapi masalahnya kita dihadapkan pada kondisi seperti ini. Produk dan jasa lingkungan tidak memiliki harga, atau kita bingung memberikan berapa biaya, berapa harga yang pantas atas pekerjaan yang dilakukan oleh lingkungan terhadap kita. Abstrak, iya. Tapi sekali lagi mari kita melihat bahwa fungsi ekonomi,
Fungsi lingkungan terhadap aktivitas ekonomi, maksud saya, itu jelas. Yang pertama adalah menyediakan sumber daya alam. Yang kedua, dia membantu menetralisir bahan buangan, limbah, yang dikeluarkan dari industri, sekalipun industri itu sudah mengolah air limbahnya sebagai contoh, di bawah baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi tetap saja dia memberikan yang namanya kontaminan. Karena kalau seandainya industri itu tidak ada, kan ya tidak ada limbah yang masuk ke sungai, toh. Tapi karena ini ada, sekalipun dia sudah mengolahnya sampai batasan di bawah baku mutu, tetap ada kontaminan. Kecil memang yang dibuang ke sungai. Dan sungai dalam hal ini representasi dari lingkungan menetralkan itu. Yang ketiga, jasa lingkungan atau fungsi lingkungan adalah sebagai penyedia jasa estetika. Ini kaitannya dengan ketika kita berbicara tempat-tempat rekreasi. Saudara mungkin ingin rehat, ingin break dari kesibukan di kota, dan saudara pergi ke tempat yang pemandangannya bagus, ke gunung, ke pantai, dan di sana kita mendapatkan refreshment. Ya. Berapa kita membayar semuanya ini? Itu pertanyaannya. Perlu upaya untuk memberi harga, itu yang disebut dengan teknik valuasi. Saya tidak akan terlalu dalam memberikan teknik evaluasi, karena itu adalah area yang lain, tetapi saya hanya ingin memberikan kepada saudara gambaran bahwa kita bisa memberikan value terhadap jasa-jasa yang disediakan oleh lingkungan atau fungsi-fungsi yang disediakan oleh lingkungan. Ya, kalau fungsi sebagai penyedia bahan baku itu lebih mudah untuk kita valuasi. Ya. Mungkin bisa berbicara masalah eksistensinya atau upaya yang diperlukan untuk mengembangbiakkannya dan sebagainya, itu lebih mudah untuk dibayangkan. Tapi teknik valuasi akan lebih sulit untuk kita lakukan apabila berbicara masalah upaya penetralisir dan termasuk rekreasi, lebih abstrak maksudnya. Tapi ada beberapa teknik valuasi, ini contoh aja, nice for your information. Ya. Yang pertama adalah travel cost method atau metode pembiayaan perjalanan. Ini biasanya berhubungan dengan tempat-tempat rekreasi. Prinsip utamanya adalah bahwa total biaya yang dikeluarkan untuk mengunjungi suatu tempat rekreasi itu merefleksikan nilai estetika dari tempat tersebut. Jadi sebagai contoh, kalau kita mau ke Raja Ampat, ya, kita membutuhkan biaya 6 juta sekali jalan, ya, 12 juta PP, belum kemudian kita nginep di sana, dan sebagainya. Maka jumlah itulah, nilai itulah yang merefleksikan nilai estetika yang disediakan oleh Raja Ampat. Banyak orang ngomong, oh, murah ke Singapura daripada ke Raja Ampat. Ya, berarti nilai estetikanya memang berbeda antara pergi dari Singapura dan pergi ke Singapura dan pergi ke Raja Ampat dari Surabaya. Nah, itu menggambarkan bagaimana yang namanya jasa estetika yang ditawarkan Raja Ampat lebih besar dibandingkan dari Singapura. Dalam perkembangannya, teknik ini dilengkapi dengan fungsi waktu dan banyak parameter yang lain. Sebagai contoh, mengunjungi beberapa tempat wisata secara bersamaan dalam waktu yang sama, ya, dalam satu hari bisa mengunjungi berapa. Dan itu pula mungkin yang membedakan antara Singapura dan Raja Ampat. Mungkin saudara, kalau di Singapura sekali jalan, 2 hari cukup. Kalau di Raja Ampat, maybe you have to spend 4-5 days or more, karena ada banyak tempat, jaraknya terpisah lebih jauh dari satu ke tempat yang lain. Sehingga saudara perlu spend waktu, spend biaya yang lebih untuk mendapatkan kondisi yang utuh, yang lebih di sana. Nah, ini beberapa parameter, jadi didekati dengan itu. Berapa biaya yang kita harus sediakan untuk menikmati dan mengunjungi tempat-tempat tersebut, lebih ke arah rekreasi, tempat-tempat rekreasi. Hedonic pricing methods, ini juga cara yang lain, fokus pada aspek lingkungan yang mempengaruhi nilai suatu produk. Ini contohnya adalah perbedaan harga rumah yang terletak di dekat bandar udara dengan tingkat kebisingan tinggi dibandingkan dengan yang jauh dari bandara. Ya, ini berlaku untuk area-area properti yang lain. Kalau di Indonesia mungkin kalau itu area banjir dan area tidak,
mungkin nilai rumahnya berbeda. Di Belanda sebagai contoh, tadinya sebelum Bandara Schiphol di Belanda dibangun, harga rumah di sana tinggi. Tapi begitu Bandara Schiphol dibangun, maka harga rumah mengalami degradasi atau penurunan. Ya, lebih murah atau mengalami penurunan sampai 30%. Artinya apa? Artinya, ketenangan yang dulu mereka dapatkan sebelum Bandara Schiphol itu ada, itu nilainya 30%. Jadi contoh kalau harga rumahnya 1 miliar, sebelum Bandara Schiphol itu ada, kemudian setelah Bandara Schiphol dibangun, kebisingan karena pesawat lewat lalu lalang di sana, menyebabkan harga rumah jadi turun. 30% turun jadi 700 juta. Jadi nilai ketenangan itu bisa dikorelasikan dengan penurunan itu, yaitu senilai 300 juta rupiah. Ya, itu contoh. Ya. Nah, tetapi dengan metode ini kita bisa melakukan yang namanya pendekatan. Berapa nilai lingkungan yang disediakan, ya, dan yang kita nikmati, seperti yang terjadi di Bandara Schiphol, kasus di situ. Kasus lain atau contoh kasus yang lain adalah penurunan tingkat kunjungan turis ke tempat wisata. Ya. Ini di Artois Picardie di Prancis sebanyak 30-50% ketika kualitas air laut memburuk. Tadinya ketika air laut berada dalam kondisi yang bagus, ya, itu pasti berhubungan dengan biodiversitas, mungkin hijau, mungkin bagus warnanya, maka pengunjung atau turis suka di situ. Tapi begitu kotor, begitu gelap mungkin air lautnya keruh, ya, orang tidak mau ke sana. Dan dikatakan data yang ditunjukkan 30-50% terjadi kemerosotan kunjungan wisatawan. Dan itu mengakibatkan kerugian sebesar 300-500 juta euro per tahunnya. Jadi kondisi air yang berubah dari yang tadi bening ke kotor itu senilai 300-500 juta euro. Nah, bisa didekati dengan cara itu. Fungsi lingkungan, jasa lingkungan yang disediakan itu senilai itu. Ya, itu hedonic price method. Ya, seperti ini. Saya rasa di Indonesia kita juga mengalami hal yang sama. Saya selalu mengatakan hari-hari ini kan tempat wisata baru di Indonesia ini kan dalam tanda kutip mudah ditemukan kan, karena gebiar sosial media yang luar biasa. Ketika satu orang menemukan tempat baru langsung populer karena mudah untuk dibagikan lewat Instagram atau lewat Facebook atau sosial media yang lain. Itu berisiko juga karena ketika orang datang tapi pengelolaan belum siap dan berujung kepada tempat yang tadinya indah, bagus, bersih, jadi kotor, dia akan menyebabkan penurunan fungsi lingkungan yang disediakan. Ya, bisa didekati dengan cara itu. Hedonic pricing method. Yang ketiga adalah contingent valuation method, metode penilaian berdasarkan ekspresi langsung. Biasanya ini berdasarkan survei, kuesioner, ada responden yang ditanya, kira-kira kalau kondisi lingkungan seperti ini, berapa harganya menurut responden tersebut. Ya, tentu saja tidak hanya satu responden, tetapi ada beberapa sampai pada batas yang mewakili, dan data yang didapatkan diolah, sehingga kita bisa tahu gambaran daripada nilai fungsi lingkungan. Ya, nilai jasa yang disediakan oleh lingkungan. Itu dengan contingent valuation method atau metode penilaian langsung berupa kuesioner seperti itu. Nah, bisa dilakukan dan itu bisa menghasilkan satu value, di mana value itulah yang kemudian kita aplikasikan ya, dalam bentuk biaya lingkungan yang harus disediakan agar fungsi yang disediakan oleh lingkungan itu tetap sustain, tetap berkelanjutan. Bisakah kita memberikan harga, nilai pada jasa lingkungan? Jawabannya adalah bisa. Memang mungkin perlu upaya, tetapi tetap kita bisa memformulasikannya dengan baik. Agar ekologi tidak menjadi bagian di luar ekonomi, tetapi menjadi bagian yang menyatu.
supaya konsep keberlanjutan bukan hanya bagi keberlangsungan lingkungan itu, tetapi kita tahu dampaknya pada keberlangsungan aktivitas ekonomi bisa lebih terjamin. Nah, saudara sekalian, sedikit mengulang, ini mungkin saudara pernah belajar ini di SMA, begitu ya, tentang sumber daya alam itu bisa dibedakan menjadi sumber daya alam yang dibaharui maupun yang tidak dibaharui. Kalau yang dibaharui itu adalah sumber daya yang dapat diregenerasi kembali. Namun, kita tetap harus mempertimbangkan bahwa proses pembaharuan atau regenerasi dari sumber daya itu bisa jadi perlu waktu. Nah, apabila yang namanya eksploitasi itu lebih cepat lajunya daripada konservasi atau regenerasi daripada sumber daya alam itu, maka sumber daya alam yang dibaharui sekalipun masuk kategori itu, dia bisa juga punah. Pohon-pohon tertentu yang mungkin, waduh, karena nilainya tinggi, karena secara ekonomi memiliki nilai yang luar biasa, orang berbondong-bondong untuk mengambilnya, tetapi lupa untuk mengkonservasinya, maka pohon yang mestinya bisa dibaharui, masuk kategori itu, dia bisa juga hilang, kolaps, atau punah. Ya, seperti ini. Kalau tingkat eksploitasi lebih tinggi, lebih cepat daripada tingkat konservasi, tingkat regenerasi, pembentukan kembali, maka ya sudah akan hilang. Ini adalah contoh-contoh illegal logging yang nakal, yang tidak semestinya dilakukan. Ya. Ini contoh yang lain, kita sudah ngomong juga kemarin. Ya. Biaya penangkapan ikan itu terdiri dari biaya operasional, perahu, bahan bakar, gajinya mungkin bagi pembantu daripada nelayan, for example. Tapi juga bisa dari nilai ikan yang tidak tertangkap, atau begini maksudnya, penangkapan yang berlebih berarti mengurangi tingkat penangkapan di kemudian hari. Nah, menyisakan ikan di lautan sangat penting. Ini menjamin ketersediaan ikan secara kontinu dan profit penghasilan para nelayan yang juga kontinu. Jika tingkat penangkapan lebih besar daripada tingkat reproduksi dari ikan itu, maka secara bertahap akan terjadi kepunahan, atau dengan kata lain, tidak akan ada lagi ikan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita perlu mengatur upaya penangkapan ikan ini. Kita perlu mengatur dengan tujuan agar keberadaan ikan itu berkelanjutan, profit yang didapatkan oleh nelayan itu juga berkelanjutan, dan ujung-ujungnya adalah profesi nelayan itu tidak akan punah. Banyak profesi nelayan yang punah karena tangkapan ikan yang makin sulit didapatkan hari-hari ini di beberapa tempat di Indonesia. Pada kasus open access, kita kembali lagi ke open access, masing-masing nelayan tidak dapat melakukan upaya konservasi secara efisien. Kenapa? Karena jika mereka melakukan itu hanya memperbesar tingkat tangkapan kompetitornya. Jadi, saya dan saudara, kita ber-13, kita ber-18, atau ber-20 di tempat ini, yang melakukan konservasi hanya saya. Saudara sibuk nangkapin. Jadi ketika saya melakukan konservasi, ikan yang lagi bertelur tidak saya ambil, saya kembalikan. Ikan yang masih kecil saya kembalikan. Maka itu hanya memperbesar tingkat tangkapan saudara, karena saudara yang tidak peduli, ya sudah diambilin aja. Oleh karena itu perlu diatur. Di negara-negara maju, ya, yang saya tahu, ya, di Belanda, di Prancis, gitu, ada yang namanya monitoring terhadap hasil tangkapan nelayan. Apabila nelayan menangkap ikan dalam kondisi dia bertelur, menangkap ikan dalam size yang belum dewasa, mereka akan mendapatkan penalti. Apa tujuannya? Sekali lagi tujuannya adalah supaya tingkat regenerasi ikan itu tetap terjaga. Karena kalau yang bertelur itu kita hajar, gitu ya, maka ya habis ikannya. Nah, itu perlu diatur. Open access tidak mampu menjaga itu, makanya open access tidak boleh ada
harus ada pengelola, ya, sehingga keberlanjutan itu lebih terjamin. Oke. I will not talk about this one. Ini penjelasan ekonomis matematis tentang aktivitas ikan itu tadi. Ya, saya mungkin akan lanjut ke ini aja yang terakhir, bahwa ini adalah pendapatan pengeluaran, ini upaya penangkapan. Intinya adalah bahwa kita perlu menjaga tangkapan kita. Pada kondisi di mana yang namanya penangkapan itu mencapai maksimum, tanpa memperhitungkan regenerasi, reproduksi ikannya, maka benar pendapatan mungkin akan banyak, tetapi hanya sesaat, tidak berkelanjutan. Namun apabila kita menjaga, disinilah tingkat reproduksi maksimum daripada ikan-ikan itu, dan kita tingkat pengambilannya di sini, ya, ada batasnya, maka pendapatan kita akan lebih kontinu. Begitu ya. Sekalipun dia sumber daya alam yang dapat dibaharui, kita tetap harus mempertimbangkan tingkat eksploitasi dan tingkat regenerasi. Karena kalau tidak, ya sama saja, semuanya akan kolaps. Ini yang tadi saya katakan, bagaimana caranya, yaitu pembatasan ukuran ikan, yang terlalu kecil dilepas, yang bertelur dilepas. Ini dia larangan teknik penangkapan yang destruktif. Nah ini kan kalau saudara pakai bom seperti ini, ya, dia kan tidak milih ikan yang bertelur, semua kena bom, semua mati kan, seperti itu. Dan sebetulnya ini adalah sebuah illegal fishing yang dilarang, tidak boleh, ini illegal. Jika ada, dia akan mendapatkan hukuman. Dilarang keras, gitu ya. Jadi dia harus sadar, nelayan-nelayan harus bersama-sama, ada pengelolanya, sehingga upaya konservasi tidak hanya dilakukan oleh 1-2 orang, tapi semua nelayan yang melakukan pekerjaan yang sama, yang mencari ikan sama-sama, dan sebagainya. Harus seperti itu, dan harus ada pengelolanya. Bagaimana dengan non-renewable yang tidak dapat dibaharui? Apalagi ini, begitu ya. Pembentukan kembali sumber daya jenis ini memakan waktu yang lama. Oleh sebab itu, jumlah sumber daya jenis ini bisa dikatakan tertentu dan tetap, tidak tambah. Kenapa? Karena penambahannya butuh waktu lama, ribuan tahun, maybe, seperti bahan bakar fosil. Jadi pemanfaatan sumber daya ini harus berbasis priority, tidak asal ambil, tidak asal pakai, tapi betul-betul harus dipertimbangkan. Eksplorasi sumber daya alam non-renewable harus memperhatikan tingkat kecepatan eksplorasi atau eksploitasinya dan lama atau periode eksplorasinya. Ini harus diatur supaya yang namanya cadangan itu tetap bisa di-spare atau disediakan. Nah, ini kembali juga harus ada pengelola. Karena kalau open access, tragedy of the common, wah celaka, bisa rusak, ya. Karena orang butuh, mereka pasti akan berlomba-lomba mengambilnya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting, dalam mensinergikan aspek ekonomi dan aspek ekologi. Sebagai fasilitator, pemerintah bisa mengkondisikan itu supaya balance. Upaya pemanfaatan sumber daya alam diatur dengan sedemikian rupa, sehingga tidak berlebih. Sebaliknya, upaya daripada atau kegiatan industri yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, itu juga bisa diatur oleh pemerintah. Sehingga balance, sehingga setimbang. Saya sempat menyebut pada pertemuan sebelumnya bahwa kita ini di Indonesia sebetulnya memiliki pijakan yang sangat kuat. Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33 Ayat 3 mengatakan dengan jelas bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah,
Dari pasal ini kita tahu bahwa pemerintah mengambil peran penting sebagai fasilitator. Dia menguasai, tetapi tujuannya untuk sebesar kemakmuran rakyat. Dan oleh karena itu, dia memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menyeimbangkan aktivitas ekonomi dan aktivitas ekologi. Undang-Undang 45 diturunkan di Undang-Undang 2397 bahwa sumber daya dikuasai oleh negara, dan seperti itu ya. Nah, ini ada penyataannya, pengaturannya ditentukan oleh pemerintah. Jadi seperti itu. Sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang dimaksud rakyat di sini tentu bukan rakyat pada generasi yang saat ini saja, tetapi generasi yang seterusnya. So, that's why pengelolaan pun juga harus berdasarkan konsep keberlanjutan. Sustainable development. Kenapa itu menjadi penting? Ya karena generasi kita itu tidak berhenti di generasi saat ini saja, tapi berkelanjutan. Nah, ini yang upaya pemerintah ini yang saya minta saudara melakukan literatur studi, mencari tahu apa sih yang dilakukan atau kebijakan apa sih yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menjaga ekologi, menjaga lingkungan, ya, dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi atau industri. Industri melakukan upayanya, melakukan aktivitasnya, tetapi apa yang dia perlu patuhi, dia perlu penuhi dalam perspektif lingkungan. Jika kita flashback ke materi kita tentang ekonomi ekologi yang tadi saya sudah sampaikan, maka upaya ekonomi bisa berjalan bersama dengan ekologi adalah dengan melakukan internalisasi. Jadi memasukkan environmental cost ke dalam biaya produksi. Agar biaya lingkungan itu ada, sehingga kemudian ada dana untuk melakukan penjagaan kualitas lingkungan. Supaya dia tetap bagus, eksis secara berkelanjutan. Namun tentu saja tidak mudah, tapi lihat dinamika pemerintahan kita hari-hari ini cukup positif, bagaimana rantai-rantai administrasi yang tidak perlu dipotong, tetapi mestinya yang perlu dimasukkan. Ya seperti ini, biaya lingkungan. Anyway, tetap saja itu masuk di grup proses yang panjang karena bersifat politis. Bagi masyarakat, upaya menaruh atau meletakkan ekologi dan ekonomi di posisi yang balance bisa dilakukan tentu saja dengan memberikan edukasi agar mereka memiliki environmental awareness yang semakin tinggi, tidak hanya menjalankan usaha untuk kebutuhan profit semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutannya. Apakah itu bisa dilakukan? Yes, bisa dilakukan tentu saja, baik dalam level-level akademis seperti ini, saudara mendapatkan informasi ini adalah tujuannya supaya nanti ketika saudara berada di komunitas, di masyarakat, saudara memasukkan aspek lingkungan sebagai pertimbangan ketika saudara menjalankan usaha saudara. Ya, bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Oke, ini gambar ini saya ingin diskusikan dengan saudara nanti, gitu ya. Tapi please amati sebetulnya apa pesan yang terkandung di dalam gambar ini. So, let's discuss tentang gambar ini nanti, oke? Baik, saya kembali mengingatkan kepada saudara dua proyek yang saudara perlu siapkan, yaitu tentang contoh industri yang menjalankan konsep ecological economic dan peran pemerintah ini tadi ya di Indonesia, peran pemerintah Indonesia dalam menyeimbangkan atau menaruh aspek lingkungan dan aspek ekonomi pada posisi yang sama. Saya rasa itu, saudara sekalian, tentang ekonomi ekologi. Saya ingin melalui materi ini saudara mendapatkan perspektif bahwa ada keterkaitan antara aspek lingkungan dan aspek ekonomi.
mereka memiliki yang namanya hubungan. Aspek ekonomi tidak bisa berjalan tanpa dukungan aspek ekologi, karena dia menyediakan yang namanya bahan baku, sumber daya alam, karena dia menjadi agen pembantu kita dalam menetralisir komponen-komponen beracun berbahaya atau polutan yang masuk lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi ini. Dia juga menyediakan yang ketiga adalah jasa estetika yang memberikan kepada kita refreshment ketika kita membutuhkan itu. So at least ada 3 fungsi yang disediakan lingkungan dan secara nyata itu berpengaruh terhadap aspek ekonomi. Yang pasti aspek ekonomi, aktivitas ekonomi juga berdampak bagi lingkungan. Unfortunately, dampaknya adalah negatif. Karena aktivitas ekonomi menghasilkan buangan, limbah yang dibuang ke lingkungan, dan itu berpotensi bisa merusak lingkungan. Padahal lingkungan, sekali lagi, mensuplai, mendukung aktivitas ekonomi. Jadi, hal ini harus clear, harus jelas, supaya kemudian keduanya bisa diperhatikan dengan prioritas yang sama. Itu tentang ekonomi ekologi. So, thank you untuk mengikuti materi ini sampai selesai, sampai tuntas, dan kita akan bertemu lagi pada materi selanjutnya. So, see you and have a good day. Dah.